Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat, dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Raja Bukhtannazar, yang dalam kisah sejarah beliau adalah raja yang telah berhasil menciptakan taman gantung Babilonia yang terkenal dari 7 keajaiban kuno di dunia. Yuk kita saksikan, inilah kisahnya yang dikutip dari beberapa sumber. Raja Bukhtannazar adalah nama lain dari Nebukadnezar II, seorang penguasa kekaisaran Babilonia baru yang berkuasa dari tahun 605 sebelum Masehi hingga 562 sebelum Masehi. Raja Bukhtannazar lahir pada tahun 634 sebelum Masehi sebagai putra dari Nabopolassar, Raja Babilonia yang memimpin pemberontakan melawan kekaisaran Asyur. Bukhtannazar mewarisi tahta ayahnya pada tahun 605 sebelum Masehi. Setelah membantu mengalahkan pasukan Mesir dan Asyur di pertempuran Karkemis, ia kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan tetangga, termasuk Yehuda, Yerusalem, Suriah, Fenisia, dan Mesir. Ia juga menghadapi ancaman dari kekaisaran Media dan Persia yang dipimpin oleh Kores Agung. Salah satu peristiwa terkenal dalam masa pemerintahan Bukhtannazar adalah pengepungan dan penghancuran Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Ia menghukum orang-orang Yahudi karena memberontak dan tidak membayar upeti dengan membakar Baitul Maqdis, menghancurkan tembok kota, dan membunuh atau menawan banyak penduduk. Ia juga membawa banyak orang Yahudi ke Babylon sebagai tawanan, yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Di sana mereka mengalami kesulitan dan penindasan, tetapi juga mempertahankan identitas dan kepercayaan mereka. Beberapa nabi Yahudi seperti Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel hidup dan berkarya di Babylon pada masa itu. Selain sebagai seorang penakluk, Bukhtannazar juga dikenal sebagai seorang pembangun yang hebat. Ia membangun banyak monumen dan bangunan megah di Babylon. Ibu kota kekaisarannya, salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Taman Gantung Babilonia, yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Taman ini terdiri dari berbagai lapisan taman yang ditanam di atas struktur bertingkat, yang disiram oleh sistem irigasi canggih. Taman ini dibangun sebagai hadiah untuk istrinya Amitis, yang merindukan penggunungan di tanah airnya, Media. Bukhtannazar juga membangun Menara Babel, sebuah menara raksasa yang mencapai langit, yang menurut legenda mereka tempat asal berbagai bahasa di dunia. Ia juga memperkuat tembok pertahanan Babylon yang sangat tebal dan tinggi, sehingga dianggap tidak dapat ditembus. Bukhtannazar meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi. Setelah memerintah selama 43 tahun, ia digantikan oleh putranya, Amel-Marduk, yang juga dikenal sebagai Epil-Merodak. Dalam Alkitab, Bukhtannazar dianggap sebagai salah satu raja Babilonia yang paling berpengaruh dan berjaya, yang membawa kekaisarannya ke puncak kekuasaan dan kemakmuran. Namun, ia juga diingat sebagai seorang tiran yang kejam, yang menindas dan menghancurkan banyak bangsa, terutama orang-orang Yahudi. Ia juga disebut dalam beberapa kitab suci seperti Alkitab, Taurat, dan Al-Quran sebagai contoh dari kesombongan, keangkuhan, dan hukuman ilahi. Taman Gantung Babilonia adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun tidak ada yang tahu pasti bagaimana taman ini dibangun, karena tidak ada sumber sejarah atau arkeologis yang cukup dari Babilonia sendiri. Hanya ada beberapa catatan dari penulis Yunani dan Romawi yang mungkin tidak akurat atau berlebih. Berikut adalah beberapa kemungkinan cara pembangunan Taman Gantung Babilonia berdasarkan spekulasi dan rekonstruksi para ahli. Menurut Berosus, seorang biarawan Babilonia yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, taman ini dibangun berbentuk limas dengan setiap anak tangga membentuk teras. Bunga-bunga dan pohon-pohon yang tumbuh di sana menyembunyikan dasar-dasar situs.
yang membuatnya tampak seperti yang mengambang di udara tanpa penyangga. Untuk mengairi tanaman, ada sistem pompa yang mengangkat air dari sungai Efrat dan puncak taman dan kemudian mengalirkannya ke bawah melalui saluran-saluran. Dan menurut sumber Diodorus Siculus, seorang sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, taman ini dibangun di atas sebuah bangunan persegi yang tingginya sekitar 25 meter dan panjang dan lebarnya sekitar 100 meter. Bangunan ini terdiri dari beberapa lapisan batu bata yang diperkuat dengan balok-balok kayu. Di atas bangunan ini ada teras-teras yang ditutupi dengan tanah subur yang ditanami berbagai macam tanaman dan pohon. Di tengah-tengah taman ada sebuah menara yang tingginya sekitar 50 meter yang memiliki tangga untuk naik ke atas. Untuk mengairi tanaman, ada sebuah mesin yang terbuat dari perunggu yang berfungsi sebagai pompa hidraulis yang mengisap air dari sungai Efrat dan menyemprotkannya ke atas melalui pipa-pipa. Dan menurut sumber Strabo, seorang biografer Yunani yang hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, taman ini dibangun di atas sebuah bangunan berbentuk kubus yang tingginya sekitar 22 meter dan panjang dan lebarnya sekitar 90 meter. Bangunan ini terdiri dari beberapa lapisan batu bata yang ditopang oleh pilar-pilar batu. Di atas bangunan ini ada teras-teras yang ditutupi dengan tanah subur yang ditanami berbagai macam tanaman dan pohon. Di tengah-tengah taman ada sebuah sumur yang dalam yang digunakan untuk mengambil air dari sungai Efrat. Untuk mengairi tanaman ada sebuah roda air yang diputar oleh hewan yang mengangkat air dari sumur dan mengalirkannya ke atas melalui saluran-saluran. Hai sahabat, taman ini ada, tetapi tidak di Babilonia, melainkan di tempat lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa taman ini sebenarnya dibangun oleh Raja Sennacherib yang memerintah Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi dan menjadikan Nineveh sebagai ibu kota. Nineveh terletak sekitar 340 km di sebelah utara Babilonia, di tepi timur sungai Tigris yang sekarang menjadi Mosul di Irak. Beberapa ahli mengatakan bahwa ada bukti arkeologis dan prasasti yang mendukung teori ini, dan bahwa penulis Yunani dan Romawi salah dalam mengaitkan taman ini dengan Nebukadnezar dan Babilonia. Seperti yang bisa Anda lihat, wahai sahabat, ada banyak versi yang berbeda dengan tata cara pembangunan taman gantung Babilonia, yang mungkin saja semuanya salah atau sebagian benar. Sayangnya, kita tidak bisa memastikan kebenarannya karena tidak ada bukti fisik yang tersisa dari taman ini. Mungkin saja taman ini hancur akibat gempa bumi, perang, atau pengabaian, atau mungkin saja taman ini tidak pernah ada sama sekali dan hanya merupakan hasil imajinasi atau propaganda. Taman gantung Babilonia tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Dengan demikian, Babilonia baru runtuh atau selesai pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika Kores Agung berhasil menaklukkan kota Babylon dan mengakhiri dinasti Bukhtannazar. Kores Agung kemudian mendirikan kekaisaran Persia yang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat pada zaman kuno. Raja Bukhtannazar atau Nebukadnezar II meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi. Ada beberapa sumber yang memberikan penyebab kematian Raja Bukhtannazar yang berbeda, tetapi yang paling umum adalah bahwa ia terserang wabah nyamuk yang menyebabkan penyakit dan kematian. Sumber lain mengatakan bahwa ia menderita gangguan mental atau kegilaan yang mungkin disebabkan oleh hukuman ilahi atau penyakit degeneratif. Namun, tidak ada bukti medis atau arkeologis yang pasti tentang penyebab kematian Raja Bukhtannazar. Setelah kematiannya, Babilonia baru mengalami kemunduran dan keruntuhan karena beberapa faktor. Penerus-penerus Bukhtannazar tidak memiliki kemampuan dan kewibawaan yang sama dengan dirinya. Mereka sering terlibat dalam konflik dan perebutan kekuasaan yang melemahkan stabilitas dan persatuan Babilonia. Beberapa contoh penerus Bukhtannazar yang tidak kompeten adalah Amel Marduk, Neriglissar, Labashi Marduk, dan Nabonidus. Babilonia baru menghadapi ancaman dari bangsa Persia yang dipimpin oleh Kores Agung.
Kores Agung adalah seorang pemimpin militer yang cerdas dan berani, yang berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah kekuasaannya. Ia juga memiliki kebijakan yang toleran dan adil terhadap rakyatnya yang membuatnya disukai dan dihormati. Babilonia baru kehilangan dukungan dan kepercayaan dari rakyatnya, terutama kaum Bani Israel yang dianggap sebagai tawanan dan budak oleh Bukhtanazar. Kaum Bani Israel merindukan tanah air mereka, Yerusalem, dan berharap dapat kembali ke sana. Mereka juga menantikan kedatangan seorang penyelamat yang akan membebaskan mereka dari penindasan Babilonia. Kores Agung memanfaatkan situasi ini dengan menjanjikan pembebasan dan pengembalian kaum Bani Israel ke Yerusalem jika mereka mau membantunya melawan Babilonia. Babilonia baru tidak mampu mempertahankan pertahanan dan keamanannya karena kurangnya sumber daya dan persiapan. Babilonia baru terlalu percaya diri dengan tembok pertahanannya yang dianggap tidak dapat ditembus. Namun Kores Agung berhasil menemukan celah dalam tembok tersebut dengan mengalihkan aliran sungai Efrat yang mengalir di sekitar kota Babylon. Dengan demikian pasukan Persia dapat masuk ke dalam kota tanpa perlawanan yang berarti. Dengan demikian Babilonia baru runtuh atau selesai pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika Kores Agung berhasil menaklukkan kota Babylon dan mengakhiri dinasti Bukhtanazar. Kores Agung kemudian mendirikan kekaisaran Persia yang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat pada zaman kuno. Kores Agung adalah seorang raja Persia yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia mendirikan kekaisaran Achaemenid yang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat pada zaman kuno. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas, berani, dan toleran, yang menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang ia taklukkan. Ia juga disebut dalam beberapa kitab suci seperti Alkitab, Taurat, dan Al-Quran sebagai contoh dari keadilan, kemurahan, dan kebijaksanaan. Ia meninggal pada tahun 530 sebelum Masehi setelah memerintah selama 29 tahun. Selama masa pemerintahannya, Kores Agung melakukan banyak hal yang membuatnya dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas, berani, dan toleran. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Kores Agung selama masa pemerintahannya. 1. Ia menyatukan berbagai peradaban di timur dekat kuno, termasuk menaklukkan Media, Lydia, dan Babilonia. Kekaisarannya membentang dari Laut Tengah di barat sampai Sungai Indus di timur. Ia juga menghadapi ancaman dari kekaisaran Media dan Persia yang dipimpin oleh Kores Agung. 2. Ia menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang ia taklukkan dan menjadi percontohan yang berhasil untuk administrasi terpusat dan pembangunan pemerintahan yang bekerja untuk keuntungan rakyatnya. Ia mempertahankan dan memperluas kesetrapan, yaitu wilayah-wilayah yang diperintah oleh para satrap yang merupakan gubernur atau wakil raja. Ia juga memberikan kebebasan dan hak-hak kepada rakyatnya, seperti menghapus perbudakan, mengizinkan pembangunan kembali tempat-tempat ibadah, dan mengembalikan barang-barang suci yang dirampas. 3. Ia disebut dalam beberapa kitab suci seperti Alkitab, Taurat, dan Al-Quran sebagai contoh dari keadilan, kemurahan, dan kebijaksanaan. Ia diperintahkan oleh Allah untuk membangun ulang bait Allah dan memulangkan kaum Yahudi ke tanah mereka untuk tujuan tersebut. Selain itu, ia menunjukkan minatnya dalam proyek tersebut dengan mengembalikan barang-barang suci mereka yang dirampas dari bait Allah pertama dan sejumlah uang untuk membeli bahan-bahan bangunan. Ia juga dianggap sebagai Zulkarnain, seorang raja yang memiliki 2 tanduk yang melakukan perjalanan ke timur dan barat dan membangun tembok untuk melindungi manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Demikianlah kisah Raja Nebukadnezar II, dari berdirinya kerajaan sampai runtuhnya kerajaan beliau, sehingga hanya menjadikan sebuah sejarah dari 7 keajaiban kuno. Dan juga Raja Kores Agung atau Raja Zulkarnain atau juga Nabi Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk sebagai simbol untuk mendamaikan dari timur ke barat. Oke sahabatku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar channel ini berkembang dan kita semua mendapatkan pengetahuan dan inspirasi yang lain. Terima kasih.